Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat HM. Semoga kehidupan kalian diberkahi dengan kelimpahan. Terima kasih sudah setia di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Mari kita filter kisah ini dan menjadikannya sebagai pelajaran hidup. Part 3. Aku menyerah, Mas. Dek, aku antar mama dulu ya. Kemana, Mas? Pulang ke rumahnya. Gak jadi nginap di sini? Tanyaku penasaran. Mas Farid tak menjawab pertanyaanku. Ia segera berlalu meninggalkanku yang masih bengong. Aku tak tahu entah apa yang mereka bicarakan setelah aku ke dapur hingga membuat mama mertua tak jadi menginap di rumahku. Syukurlah, aku jadi gak pusing mikirin mertua harus tidur di mana kalau nginap di sini. Namun, mengapa buru-buru begitu ya mama mertua pulang? Bahkan tidak bilang apa-apa padaku. Biasanya, jika mama mau pulang pasti akan memanggil Aska atau aku untuk berpamitan. Tapi kini tak seperti biasanya. Entahlah, aku tak mengerti jalan pikirannya. Malam pukul 7 Mas Farid belum pulang juga. Aska sudah tertidur pulas. Aku sedang menyiapkan makan malam untuk Mas Farid. Aku khawatir mengapa sudah jam segini ia belum pulang juga. Apa terjadi sesuatu padanya? Lalu terdengar suara pintu diketuk. Mas, kok baru pulang? Iya, mama merajuk tadi gara-gara gak ada kamar di rumah kita. Jadi mama gak bisa nginap di sini. Aku hanya diam saja. Aku tahu suasana hati Mas Farid sedang tidak baik. Aku lapar, Mir. Sudah aku siapkan makan malamnya, Mas. Ayo kita makan bersama. Ini, Mas, nasinya. Makasih, Dek. Mas, mau aku buatin kopi? Tak usah, Dek. Mas lelah, pengen tidur aja. Mas duluan ya. Aku hanya mengangguk. Mas Farid langsung berjalan menuju kamar kami satu-satunya. Aku tahu, ia pasti sedang sedih. Apalagi tadi siang ia baru saja berdebat dengan ibunya. Aku kadang heran, mengapa mertuaku semakin lama semakin aneh saja sikapnya. Ia bahkan tahu Mas Farid keuangannya sedang sulit, dan kami bukan orang mampu. Tapi justru sama Mas Farid mama mertua minta dirawat, bukan pada anak-anaknya yang sudah sukses dan punya keuangan yang mampu. Malah, ia juga menyalahkanku karena kami hanya membuat satu kamar di rumah ini. Entah uang dari mana kami dapatkan untuk bangun kamar satu lagi. Aku heran dengan sifat mertuaku. Semakin lama semakin kekanak-kanakan saja. Tak mengerti meski sudah dijelaskan kondisi kami. Ia tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Aku kasihan pada Mas Farid. Mengapa di keluarganya hanya dia seorang yang bernasib kurang beruntung? Dan kenapa saudara-saudaranya tak ada yang membantunya, meminjamkan uang agar ia bisa membuka usaha sendiri? Entahlah, aku tak mengerti bagaimana mereka. Aku hanya kasihan pada Mas Farid. Ia semakin lama, semakin kurus dan kulitnya semakin gelap saja. Kadang aku merasa risih dengan penampilannya itu, berbanding jauh dengan Mas Farid yang dulu bersih dan terawat. Justru setelah ia menikah, ia malah terlihat tak terawat. Apakah ini salahku? Lalu apa bedanya denganku? Penampilanku tak beda jauh dengannya. Yang membedakan hanya tubuhku makin gemuk karena pengaruh obat kontrasepsi. Wajah dan kulitku juga terlihat kusam karena setiap hari bergelut dengan asap dapur. Nyaris selama 2 tahun ini kulitku tak mengenal skincare. Aku bahkan malu jika melihat wajahku di cermin, buluk dan gemuk. Nasib. Beberapa hari kemudian, siang ini saat aku menyuapi Aska makan, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Tunggu sebentar ya, Nak. Mama buka pintu dulu. Aku segera menyambar jilbab yang selalu kugantung di dekat pintu kamarku. Assalamualaikum. Kedengarannya suara itu aku kenal. Waalaikumsalam. Seraya aku buka pintu. Bang Arman? Ternyata abang iparku yang mengetuk pintu.
Aku tak berani menyuruhnya masuk karena tidak ada Mas Farid di rumah. Farid mana? Kerja bang, nanti sore baru pulang. Kenapa nomornya nggak bisa dihubungi? Saya nggak tahu bang, mungkin habis baterai HP-nya. Tadi aku telepon kok sempat masuk. Apa dia sengaja matiin panggilan dari aku? Ya, saya nggak tahu bang. Abang tanya saja sama Mas Farid. Saya mana tahu soal HP-nya. Kamu kan istrinya. Kamu harus tahu lah. Cek, ini orang kenapa sih? Nggak anak, nggak mertua, nggak ipar. Semuanya nyebelin dan kasar. Pantas saja bininya pada lari. Sifatnya begini sih. Bang, nanti sore saja abang kesini waktu Mas Farid udah pulang. Kalau ada yang pesan yang pingin sampaikan ke Mas Farid, bilang abang, sama dia aja. Aku masih berusaha berkata sopan. Kamu bilang sama suamimu, bayar hutang aku 4 juta. Katanya bulan ini dia mau bayar, tapi aku telepon selalu dimatiin. Apa? Mas Farid hutang? Kok saya nggak tahu? Kenapa kamu tanya sama aku? Kau tanya sama suamimu itu? Oh iya, itu ada cincin emas sama kamu. Kenapa nggak kau kasih saja untuk bayar hutang suamimu? Apa? Ini? Tundukku pada cincin emas yang menempel di jari manisku. Ini mas kawin pernikahanku. Apa abang gak malu bicara begitu? Seenaknya saja minta mas kawin orang. Di mana rasa hormat abang sama adik ipar? Amarahku meledak. Aku tidak dapat lagi diam saja saat laki-laki yang kusebut abang ipar ini serta-merta meminta cincin mas kawinku untuk membayar hutang Mas Farid. Alah, banyak bacot. Kalau nggak mau kasih ya udah tinggal bilang aja, nggak usah banyak kali bacot. Runtuknya sebelum pergi begitu saja dari rumahku. Benar-benar laki-laki kasar, tak punya sopan santun dan tata krama. Pantas saja 3 istrinya kabur. Begitu rupanya sifat aslinya, mana ada perempuan yang betah. Namun aku kembali teringat akan kata-kata Bang Arman. Mas Farid punya hutang 4 juta. Tapi Mas Farid tak pernah bilang pada aku kalau dia berhutang. Jangan-jangan cincin ini. Oh tidak, Mas Farid berbohong lagi pada aku soal cincin ini. Kalau iya, tunggu saja, aku tak akan memaafkannya. Aku juga merasa ragu mana mungkin dia bisa mendapatkan uang 4 juta selama beberapa hari. Pasti dia ngutang. Ah, bodohnya aku percaya begitu saja saat dia berkata, Mas dapat uang dari bantu usaha teman yang menjual tanah. Usaha dari mana? Dari Hong Kong. Aku harus bisa tahan emosi ini sampai Mas Farid pulang nanti. Aku tak boleh emosi sekarang. Sabar, sabar Mirna. Tidak berapa lama kemudian, terdengar suara ketikan pintu. Assalamualaikum. Seperti suara Mas Farid. Oh dia, sudah pulang ternyata. Aku bergegas membuka pintu. Waalaikumsalam, jawabku dengan ekspresi datar. Ia langsung masuk, lalu menuju kamar. Pukul 18, Mas Farid sudah selesai mandi dan berganti pakaian. Kini ia sedang duduk di ruang tamu sambil memainkan gawainya. Mas, ia bahkan tak menoleh padaku. Apa kamu tidak ingin menjelaskan sesuatu padaku? Maksud kamu? Soal hutangmu pada Bang Arman? Glek, ia mematung. Seketika berhenti memainkan gawai di tangannya, matanya membulat, seolah mencari alasan yang tepat untuk menjawab pertanyaan mematikanku barusan. Ya, dia bahkan tak pernah bilang padaku tentang hutang itu. Oh iya, dia akan berbohong padaku. Kamu siapa yang bilang? Tanyanya dengan wajah gusar. Tadi abangmu kesini, nyariin kamu, sambil marah-marah gak jelas, mengumpat. Bahkan dia meminta cincin kawin yang aku pakai ini. Sekarang tolong kamu jujur sama aku, Mas. Aku tak ingin ada kebohongan lagi kali ini. Mir, soal itu katakan yang sejujurnya. Jangan berbelit-belit. Ia menggaruk kepalanya, sesekali memegang lehernya. Mir, aku minta maaf. Katakan yang sejujurnya. Jangan pura-pura seolah kamu tak bersalah. Aku minta maaf, Mir. Aku gak jujur sama kamu.
Aku pinjam uang Bang Arman 4 juta untuk kamu belikan cincin ini, ucapku sambil mengangkat tangan kiri yang menempel cincin emas di jari manisku. Wajahnya gugup, dia berusaha memalingkan wajahnya. Jawab aku, Mas. Aku minta maaf, Mir. Aku terpaksa meminjam uang sama Bang Arman karena aku tak punya uang dan aku tak tahu harus mencari uang di mana lagi. Lalu untuk apa kau berbohong? Kau bilang kau membantu usaha temanmu menjual tanah. Dasar penipu. Aku berusaha menahan amarah yang sudah diubun-ubun. Ku coba untuk tidak menaikkan nada bicaraku. Aku tak mau Aska menangis seperti kemarin. Tapi sungguh sulit untuk tidak meluruskan masalah ini. Maafkan aku, Mir. Aku terpaksa berbohong sama kamu. Aku hanya ingin kamu mau pulang. Aku gak mau kamu berpikiran yang buruk tentang aku. Aku terpaksa berbohong. Ingin ku mengumpat, tapi sadar posisiku adalah masih berstatus istrinya. Ingin ku teriak dan memarahinya agar hatiku lega. Tapi bagaimana dengan Aska? Menyakitkan sekali ini. Aku kecewa sama kamu, Mas. Tega sekali kau menipuku. Berulang-ulang kali kau membohongiku. Aku sudah lelah. Kau bohongi terus-menerus. Kau tak pernah berubah. Mir, maafkan aku. Semudah itu. Lalu kau mengulangi lagi kesalahanmu. Dia diam sambil menunduk. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Berulang kali berjanji, tapi berulang kali dia ingkari. Ku beri kau 2 pilihan. Jangan katakan kau ingin cerai lagi, Mir, sahutnya sebelum aku selesai bicara. Ia bahkan tahu apa yang ingin sekali aku lakukan dari dulu. Kalau saja tidak ada Aska, aku pasti akan menggugat cerainya. Aku sudah lelah sekali hidup dengannya, apalagi perlakuan buruk mertua, ipar, dan semua keluarganya pada aku. Kau yang tidur di kamar atau aku yang tidur di luar? Mir, jawab secepatnya. Aku sudah sangat lelah hari ini. Setelah tadi siang abangmu teriak-teriak dan mengumpatku. Sakit sekali hatiku. Dia bahkan tak menghormatiku sebagai adik iparnya. Aku benci kalian semua. Aku ingin sekali pergi menjauh dari kalian semua. Tak terasa, bulir bening jatuh dari sudut mataku. Mir, maafkan aku, Mir. Maafkan keluargaku. Cepat katakan, Mas. Aku ingin segera istirahat agar bisa melupakan sejenak luka hatiku. Aku saja yang tidur di luar, Mir. Kau dan Aska yang tidur di kamar. Istirahatlah. Aku sekali lagi minta maaf, Mir. Cukup. Jangan katakan apa-apa lagi. Aku sudah muak mendengar kata maafmu itu. Segera aku bangkit, lalu masuk ke dalam kamar. Kurebahkan tubuhku di samping Aska yang terlelap. Air mataku jatuh lagi dan lagi. Aku tak bisa membendung sakit di hatiku. Mengapa? Mengapa aku harus menikah dengan laki-laki itu? Mengapa harus punya ipar dan mertua picik seperti mereka? Aku benci mereka semua. Aku benci sekali. Apakah aku harus menyalahi takdir karena telah salah memilih suami seperti dia? Apakah aku harus menyesali keputusanku dulu? Oh Tuhan, andai saja aku mendengarkan nasihat ibuku dulu. Aku begitu bodoh dan keras kepala. Aku tidak menyadari jam berapa aku tertidur tadi malam. Setelah lelah menangis, dalam diam akhirnya aku tertidur. Suara panci dan wajan di dapur membuatku terbangun. Ku cek mataku yang masih mengantuk. Sudah jam 7 rupanya. Aku terlambat bangun pagi. Biasanya jam 5 aku sudah bangun. Mama, terdengar suara Aska memanggilku. Iya sayang, anak mama udah bangun. Oh, anak mama lapar. Yuk kita makan, mama juga lapar. Aku keluar dari kamar sambil menggendong Aska. Kulihat Mas Farid sedang memasak di dapur. Kalian sudah bangun? Ayah sudah masak nasi goreng sama telur dadar. Aku tidak merespon ucapannya. Aku beranjak ke kamar mandi untuk cuci muka. Setelah aku selesai dari kamar mandi, kulihat Mas Farid asik menata piring dan sendok di atas meja makan. Kuletakkan Aska di kursi balitanya, sedangkan aku masuk ke kamar untuk mengelap wajahku. Aku duduk di meja makan yang berhadapan dengan Mas Farid.
Ini Mir, nasi goreng buat kamu. Ia menyodorkan nasi goreng lengkap dengan telur dadar. Makasih, sahutku datar. Aku gak mau kerja hari ini Mir, ayo kita jalan-jalan. Pasti dia ingin merebut hatiku kembali. Selalu saja dia punya cara untuk membuatku melunak. Dan pastinya Aska yang membuatku luluh. Aska mau jalan-jalan nak? Tanya Mas Farid pada Aska. Mau. Nanti kita pergi jalan-jalan ya sayang, sama mama juga. Mama lagi kurang enak badan, kepala mama pusing. Kalian aja yang jalan-jalan, mama gak ikut. Aku memang merasa tidak sehat hari ini. Tubuhku pegal-pegal rasanya, seperti habis bekerja berat seharian. Ya udah, besok saja kita jalan-jalannya. Gak mau. Aska mau jalan-jalan, rengek Aska manja. Aku merasa tidak enak. Aska anak kami satu-satunya. Ya udah, mama ikut jalan-jalan. Tawa Aska membuatku merasa bahagia walau sesaat. Sore ini aku, Mas Farid dan juga si kecil Aska pergi jalan-jalan ke pantai. Kami ingin menghabiskan waktu bermain dengan si kecil. Hal yang sudah lama tak kami lakukan. Terakhir kali mungkin 2 tahun yang lalu. Dengan motor metik warna hitam kesayangan Mas Farid, kami bertiga berboncengan mengunjungi pantai. Tempat wisata satu-satunya yang paling dekat dan murah di tempat kami. Aska terlihat sangat senang sekali. Sudah lama ia tak jalan-jalan dengan orang tuanya. Ia tak henti tersenyum dan sesekali tertawa. Mereka berdua terlihat asik ngobrol, sedangkan aku masih melamun entah kemana. Aku masih teringat bagaimana dibentak oleh abang ipar. Rasanya lebih sakit daripada dibentak oleh suami. Aku sakit hati atas kata-kata kasar abang dari suamiku itu. Aku benar-benar tidak menyangka, tidak mertua, kakak ipar, abang ipar, keluarga suamiku memiliki sifat kasar dan suka membentak. Meski hatiku masih memendam sakit, aku sekuat tenaga menahannya dan berusaha tersenyum di depan Aska. Setelah puas bermain, kami pulang ke rumah pukul 4 sore. Pukul 22 malam, aku terbangun karena ingin buang air kecil. Saat aku di kamar mandi, tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintu. Entah siapa malam-malam begini mengetuk pintu. Aku yang sedang kebelet langsung masuk ke kamar mandi untuk menuntaskan hajatku. Farid, keluar kamu. Aku terkejut bukan main. Suara teriakan laki-laki di depan rumahku. Kenapa nggak sopan sekali teriak-teriak di depan rumah orang malam-malam begini? Ku dengar suara pintu dibuka oleh suamiku. Ada apa bang? Malam-malam teriak-teriak manggil aku? Sahut Mas Farid dengan nada serak khas orang baru bangun tidur. Mana janji kamu? Bayar hutangmu 4 juta. Rupanya abang suamiku yang teriak-teriak benar-benar tidak punya sopan santun dan tata krama. Malam-malam begini datang teriak-teriak gak jelas hanya untuk menagih hutang. Mas Farid itu adik kandungnya. Apa tidak bisa si Arman itu bicara baik-baik dengan adiknya? Sebegitu banyakkah hutang Mas Farid hingga malam-malam begini si Arman sampai teriak-teriak menagih hutang? Aku masuk ke dalam kamar untuk memastikan apakah Aska terbangun. Syukurlah, ternyata Aska masih tidur. Aku minta maaf bang. Saat ini aku belum punya uang. Ucap Mas Farid dengan suara mengiba. Meski aku berada di dalam kamar, aku bisa mendengar ucapan mereka. Rumah kami terbuat dari kayu dan berikutan kecil, apalagi kamar kami yang belum dipasang plafon. Jadi dengan mudah aku mendengar suara dari depan rumah. Aku gak mau tahu, kamu janji bulan ini akan bayar hutangmu. Cepat, bayar sekarang juga. Suara abangnya suamiku bukan makin pelan, justru makin nyaring. Aku malu sekali. Pasti tetanggaku terbangun mendengar teriakan laki-laki gila itu. Aku belum punya uang bang, suamiku memelas. Aku gak mau tahu, istrimu kan pakai emas. Berikan saja emas yang dipakai istrimu itu untuk membayar hutangmu. Apa? Dia meminta cincin kawinku. Benar-benar laki-laki tak tahu malu. Berani-beraninya dia minta cincin kawinku pada suamiku. Tidak akan. Aku tak akan menyerahkan cincin kawinku pada laki-laki gila itu. Tapi bang, itu milik Mirna. Aku gak berhak mengambil mas kawin yang sudah aku berikan. Cepat berikan atau aku jebloskan kau ke penjara.
Sesekali. Sakit sekali hatiku mendengar ucapan laki-laki gila itu. Abang macam apa itu? Tega sekali sama adik kandungnya sendiri. Tapi Mas Farid juga salah. Kenapa berhutang pada orang tidak waras seperti itu? Giliran kejadian kayak gini siapa yang malu? Dek, tiba-tiba Mas Farid sudah masuk ke dalam kamar. Aku bangun, lalu duduk menghadapnya. Apa jangan-jangan Mas Farid akan meminta cincin kawinku? Oh tidak, aku tak akan menyerahkan cincin ini lagi padanya. Cukup sekali dia menjualnya, dan itu juga dia memohon padaku untuk menjual cincin mas kawin yang baru 2 bulan kupakai, agar dia tidak dipenjara karena dia memiliki hutang pada temannya. Ada apa? Kenapa abangmu teriak-teriak begitu? Buat malu kita saja dia. Dek, abang minta tolong sama kamu, dek. Tolong bantu abang kali ini saja. Minta tolong apa? Tolong berikan cincin kamu. Tidak akan, jawabku tegas. Dia yang berhutang tapi aku selalu yang harus berkorban, dan ini bukan yang pertama kalinya. Dek, kamu dengar sendiri kan bagaimana abangku marah-marah di malam buta begini. Itu salahmu, Mas. Kenapa kamu berhutang sama dia? Aku juga berhutang demi kamu, Mirna. Aku tak pernah memintamu untuk berhutang padanya. Jangan kau limpahkan kesalahanmu pada orang lain. Mir, tolonglah. Kali ini saja. Tidak, Mas. Kamu berulang kali membuat kesalahan. Mirna, aku janji akan kuganti cincin itu secepatnya. Sudah berapa kali kamu ingkar janji? Kali ini saja, Mir. Kamu tidak malu tetangga pada liatin kita? Betul juga kata Mas Farid. Suara abangnya teriak-teriak. Pasti tetangga pada penasaran. Aku juga merasa malu. Aku bingung apa yang harus aku lakukan. Tolonglah Mir, aku janji akan kuganti 2 kali lipat. Sebenarnya kasihan juga suamiku diteriaki malam-malam begini. Malu juga ia sama tetangga. Farid, cepat keluar. Suara Arman lagi-lagi berteriak, membuat kepalaku ingin pecah rasanya. Kamu dengar sendiri kan, Mir? Ucap Mas Farid membuatku semakin bingung. Aku jadi dilema. Mir, tolonglah Mirna, aku mohon. Berilah aku cincin itu. Di mana harga dirinya, ia bahkan berlutut di depanku agar aku memberikan cincin kawinku untuk kedua kalinya. Mas, kamu gak usah berlutut seperti itu. Tolonglah Mir, nada suaranya mulai sendu. Aku mohon, baiklah Mas, ambillah cincin ini, tapi ada harga yang harus kamu bayar. Aku berkata tanpa melihat wajahnya. Aku kasihan sekali padanya, apalagi perlakuan tidak sopan abangnya yang membuat kami malu. Tapi jauh dalam relung hatiku, Mas Farid sudah merobohkan dinding kepercayaanku padanya. Untuk kesekian kali, ia melepaskan cincin emas yang baru 2 bulan kupakai, persis waktu yang sama, seperti saat Mas Farid memberikan aku cincin sebagai mas kawin. Namun 2 bulan kemudian, dia meminta kembali cincin itu untuk membayar hutangnya. Aku terjatuh pada kesalahan yang sama. Aku janji Mir, akan kuganti cincin, mulai bahkan 2 kali lipat. Simpanlah janjimu itu Mas, aku sudah tak butuh, ucapku datar. Aku bahkan tidak menitikan air mata sedikit pun meski hatiku amat sakit. Mir, tolong mengerti kali ini saja, aku janji akan menggantinya. Setelah mengucapkan janjinya, ia segera berlalu, menemui abangnya yang brengsek itu, yang tak tahu waktu untuk menagih hutang. Kenapa tak dari tadi? Membuatku lama menunggu saja, ucap si laki-laki gila itu. Tak lama kemudian terdengar suara motornya. Aku yakin setelah mendapatkan cincin itu, laki-laki itu langsung pulang. Aku terduduk di atas ranjang. Badanku lemas, hatiku sakit, sakit sekali. Berkali-kali aku dibohongi, berkali-kali aku dibodohi. Berkali-kali aku ditipu, berkali-kali pula aku termakan janji manisnya. Suara pintu kamar dibuka dari depan. Mas Farid masuk ke dalam kamar. Ia duduk di sampingku yang masih diam membeku. Mir, ia menyentuh tanganku. Maafkan Mas, Mas janji akan ganti cincin kamu. Tak perlu, jawabku secepat kilat. Ada harga yang harus kamu bayar, bukan berarti aku meminta kau membayar cincin itu. Maksud kamu? Besok aku akan pulang ke rumah ibuku. Mir,
Ia semakin menggenggam erat tanganku. Aku mau tidur, jangan ganggu aku. Ucapku lalu tidur membelakanginya. Sebenarnya aku tak bisa tidur. Pagi ini, aku bangun lebih cepat. Semua pekerjaan rumah sudah kuselesaikan. Bahkan makanan pun sudah tersaji di atas meja. Sebuah tas besar sudah penuh terisi baju. Juga semua perlengkapan Aska. Mir, kamu benaran mau pulang ke rumah ibu? Tanya Mas Farid. Aku bukan pembohong sepertimu. Kalau aku berkata aku pasti melakukannya. Sindirku membuatnya diam. Mir, apa kamu tidak kasihan pada Aska? Sudah berapa pilih kali kukatakan, jangan jadikan Aska sebagai senjatamu. Kalau kau mau silahkan ambil saja Aska, bawa dia kemana kau pergi. Mir, dia masih kecil. Cukup, aku sudah muak mendengar alasanmu. Ada atau tidak ada Aska bersamaku, aku tetap akan pulang ke rumah ibu. Mirna, jika kau pulang ke rumah ibumu, aku akan mentalakmu. Talaklah sekarang, itulah yang aku inginkan dari dulu. Jadi aku tidak perlu mencari alasan lagi pulang ke rumah ibuku. Dia kira aku takut jika dia menceraikanku. Justru itu yang aku mau dari dulu. Mirna, cepat katakan, aku tak sabar mendengarnya. Dia meremas rambutnya kasar, entah sadar atau tidak dengan apa yang dia katakan. Baiklah, kalau kamu tidak mau katakan, biar aku yang pergi. Jangan bawa Aska. Oke, aku tak akan bawa Aska, tapi ingat, kalau kau melarangku membawa Aska, jangan harap aku mau rujuk denganmu. Aska, mama pergi dulu ya. Aska sama ayah ya. Gak mau, Aska ikut. Aska merengek minta ikut denganku. Aku jadi serba salah. Kau lihat kan, Aska minta ikut denganku. Jadi kuputuskan untuk membawa Aska bersamaku. Tidak Mir, Aska tetap di sini. Lalu kau akan menjaganya 24 jam. Membawa Aska kemanapun kau pergi, bahkan saat kau kerja sekalipun. Mas Farid terdiam. Dia bingung mau jawab apa. Bagaimana ia bisa menjaga Aska 24 jam? Aku yakin dia tak akan mampu. Tanpa menunggu jawaban darinya, aku segera menggendong Aska, lalu membawa tas dan barang-barangku. Aku pergi. Assalamualaikum, ucapku untuk terakhir kalinya. Mirna, sudah mas, aku tak punya waktu lagi. Kau sudah mentalakku. Tapi aku belum mengucapkannya. Tadi apa kau bilang? Jika aku pulang ke rumah ibu, kau akan mentalakku dan keputusanku sudah final. Aku akan tetap pulang, berarti tanpa kau ucap kata talak. Talak itu sudah jatuh dengan aku pulang ke rumah ibuku. Kau paham? Mas Farid mematung. Ia seperti orang bodoh, tak sadar akan ucapannya itu. Aku segera keluar dari rumahku. Di depan rumah sudah menunggu abang beca yang kupesan lewat WA. Zaman semakin canggih, bahkan tukang beca pun bisa kita pesan dengan mudah lewat HP. Aska kuletakkan di dekat abang supir beca. Setelah kuletakkan tas, aku menyusul naik ke atas becak motor. Kendaraan yang umum digunakan di Sumatera Utara. Mas Farid nampak mematung di depan pintu rumah kami. Saat becak sudah melaju, Mas Farid nampak mengejar kami. Aska, teriak Mas Farid memanggil anak kami. Jalan saja pak. Kami sudah berpisah hari ini dan saya tak mungkin tinggal serumah dengan dia lagi. Abang beca itu segera memacu kendaraannya lebih cepat, meninggalkan Mas Farid yang sudah berhenti mengejar kami. Pagi ini, aku sedang duduk bersantai sambil nonton TV bersama Aska. Ibu sudah pergi ke pasar, hanya aku dan Aska di rumah. Saat sedang asik menonton TV, tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Siapa pagi-pagi begini bertamu, batinku. Aku segera bangkit menuju pintu. Begitu kubuka, aku begitu terkejut. Mas Farid? Ternyata Mas Farid datang bersama ibunya. Perasaanku mulai tidak enak. Assalamualaikum, ucap mereka berdua. Waalaikumsalam, jawabku seraya menyuruh mereka berdua masuk. Mereka duduk di kursi tamu. Aku segera ke dapur untuk membuat teh. Beberapa saat kemudian aku kembali ke ruang tamu dengan membawa nampan berisi 2 gelas teh. Ibu kamu di mana, Mir? Nada suara mama mertua mulai terdengar tidak bersahabat. Sedang ke pasar, jawabku singkat. Diminum dulu tehnya. Setelah meletakkan teh di atas meja, aku mengambil Aska yang masih menonton TV. Sini sama ayah nak. Aska pun berjalan ke arah ayahnya duduk.
Baiklah, saya ingin menanyakan sesuatu pada kamu, Mir. Apa benar kamu ingin berpisah dengan Farid? Benar dugaanku. Si ibu mertua pasti akan bertanya akan hal ini. Ternyata Mas Farid sangat cepat menceritakan hal ini pada ibunya. Dasar laki-laki tukang ngadu. Iya, saya ingin bercerai dengan Mas Farid. Jawabku tegas dan singkat. Kulihat raut wajahnya tidak bersahabat. Aku tahu selama ini beliau tidak suka padaku. Apalagi saat ini. Mirna, apa kamu tidak bisa berpikir kedua kali sebelum mengambil keputusan? Apa kamu tidak kasihan pada anakmu? Saya bahkan sudah memikirkan ribuan kali. Saya mengambil keputusan. Waktu 5 tahun, saya rasa lebih dari cukup untuk bersabar, menghadapi anak dan juga mertua seperti Anda. Apa maksud kamu, Mirna? Tidak usah berpura-pura di depan saya, Bu. Selama ini, apa kalian bersikap baik padaku? Dan jangan bawa-bawa anak dalam permasalahan ini. Kalian selalu menjadikan anak sebagai senjata agar aku selalu patuh dan menunduk pada derita yang kalian ciptakan untukku. Apa maksud kamu, Mirna? Cerita apa? Tanya si mertua pura-pura baik. Sudahlah, Bu. Jangan berpura-pura baik di depanku. Kalau di belakangku ibu selalu mengejek, menjelek-jelekkanku di depan anak-anakmu. Aku juga tahu semua hal yang menyangkut diriku tak pernah benar di matamu. Aku bahkan memanggilnya ibu, tak ingin aku memanggilnya mama lagi. Apa yang kamu katakan, Mirna? Saya benar-benar tidak mengerti ucapanmu. Pandai sekali wanita tua ini bersandiwara di depanku dan Mas Farid. Dia bersikap sok polos, seolah tidak pernah bersikap buruk padaku. Sudahlah, Bu, saya tidak mau membahas hal itu. Yang ada semakin sakit hatiku. Sekarang yang ingin ibu ketahui kenapa aku minta pisah dengan Mas Farid. Anak ibu bukan? Wanita yang masih berstatus mertuaku itu mengangguk. Yang pertama, saya sudah tidak sanggup lagi bersabar atas kelakuan anak ibu yang sudah menjual mas kawin saya untuk kedua kalinya. Apa ibu tahu? 2 bulan pertama saya menikah dengan anak ibu, dia menjual cincin mahar saya untuk membayar hutangnya. Si ibu mertua nampak kaget. Apa? Yang benar kamu bilang, Mirna? Kalau ibu tak percaya silahkan tanyakan pada anak kesayanganmu itu. Wajah Mas Farid terlihat lesu. Ia memasang wajahnya memelas di depanku agar aku kasihan padanya. Seolah ia laki-laki tak berdosa. Aku sudah tidak punya perasaan apa-apa lagi padanya. Hatiku sudah beku. Apa benar uang yang dikatakan Mirna Farid? Mas Farid mengangguk. Si ibu mertua nampak geleng-geleng kepala. Tapi hal itu biasa terjadi dalam rumah tangga, Mirna. Tidak semua rumah tangga itu selalu senang, kadang ada susahnya juga. Si ibu ini mencoba membela putranya. Baiklah, aku tak akan tinggal diam. Oh iya, apa bapak mertua juga menjual cincin kawin ibu juga dulu? Tanya aku tak kalah sengit. Raut muka si ibu mertua nampak merah, pasti dia meredam amarah. Tidak, bapak tidak pernah menjual cincin kawin saya. Berarti nasib ibu lebih baik daripada saya, tidak pernah merasakan malu. Saat keluarga bertanya mengapa secepat itu aku menjual cincin kawin. Apa ibu pikir saya tidak malu? Baru 2 bulan pernikahan saya dan Mas Farid, dia berani menjual cincin kawin saya, Bu. 2 bulan. Bahkan kami masih diliputi rasa bahagia karena masih pengantin baru. Tapi dia malah menjual emas kawin yang sudah menjadi hak milik saya. Mereka berdua terdiam, tidak ingin aku menyiakan kesempatan. Kukatakan lagi kebutuhan anaknya. Dan yang kedua, alasan saya minta pisah dari anak ibu adalah karena saya sering ditipu dan dibohongi. Saya sudah berkali-kali bersabar dan memaafkan anak ibu, tapi lagi-lagi dia melakukan kesalahan yang sama. Ditipu bagaimana maksudmu, Mirna? Kenapa ibu bertanya pada saya? Tanyakan saja pada anakmu yang diam saja dari tadi. Mas Farid nampak kaget dengan ucapanku. Dia mengangkat wajahnya ke arahku, mungkin ingin memberikan penjelasan. Mirna, aku minta maaf kalau selama ini aku telah salah sama kamu. Sudah terlambat, Mas. Aku sudah mengambil keputusan. Mas Farid terlihat lesu. Kenapa kamu tidak mau memaafkan Farid, Mirna? Bukankah dia sudah minta maaf padamu? Aku sudah lelah, Bu, mendengar kata maafnya. Hari ini dia minta maaf, besok dia mengulangi kesalahannya. Aku sudah lelah. Aku sudah capek bersabar menghadapi anakmu. Dan yang ketiga,
Ibu tahu anak kesayangan ibu ini sering berkata kasar, membentak, bahkan membanting barang jika sedang marah. Dia bahkan membentakku di depan anakku. Apa ibu tidak merasa itu perbuatan yang salah? Mirna, setiap rumah tangga pasti ada masalah. Begitupun saya dulu, tapi saya selalu bersabar dan memikirkan nasib anak-anak. Jangan hanya masalah sepele kamu korbankan anak. Apa ibu bilang? Masalah sepele. Wanita ini bahkan selalu membela anaknya dan menganggap masalahku hanya masalah sepele. Bagi ibu iya masalah sepele, tapi yang jalani rumah tangga ini saya dan Mas Farid. Ibu bahkan tidak tahu dan tidak berada di posisi saya. Saya yang jalani rumah tangga ini. Saya yang lebih tahu seberapa menderitanya saya selama ini. Apa ibu tahu jika saya pernah kelaparan karena tak ada sebutir beras pun di rumah? Apa ibu tahu anak ibu terlilit hutang jutaan rupiah hingga anakku yang masih kecil ini harus menahan lapar? Apa ibu tahu saya menahan malu akibat diteriaki dan ditagih hutang malam-malam buta oleh anak laki-laki ibu yang bernama Arman? Apa ibu tahu saya pernah keguguran karena stres berat akibat ulah kalian? Apa? Apa kamu bilang Mirna? Arman tagih hutang? Tanya si ibu penasaran. Iya. Apa anak kesayangan ibu ini tidak pernah cerita? Apa dia sengaja menutupi keburukan abangnya? Anakmu yang bernama Arman datang malam-malam ke sini teriak-teriak tagih hutang pada kami. Udah macam apa orang kesetanan saja. Farid, apa betul yang Mirna katakan? Mas Farid mengangguk. Iya bu, benar. Bang Arman datang ke rumah kami malam-malam nagih hutang sambil teriak-teriak. Farid malu bu, tetangga pada tahu dan melihat bagaimana abang teriak malam-malam minta dibayar hutang. Wanita separuh baya itu kembali geleng-geleng kepala. Dan apa ibu tahu kenapa Bang Arman malam-malam nagih hutang ke rumah kami? Karena dia tak punya uang lagi untuk beli sabu. Mereka berdua kaget mendengar ucapanku. Mata ibu melotot ke arahku. Jaga bicaramu Mirna, jangan tuduh anakku yang bukan-bukan. Aku tersenyum sinis, pandai sekali ibu ini membela anaknya. Bahkan dia sendiri sudah lebih tahu akan hal ini. Ibu tak usah berlebihan membela anak. Aku tahu hal ini pun justru dari istrinya sendiri. Dan kata istrinya, kalian semua tahu kalau Bang Arman pakai sabu. Tapi kalian seolah tutup mata dan telinga atas kesalahan itu. Keluarga macam apa itu yang membiarkan keluarganya jadi pecandu narkoba? Mas Farid menatapku dengan pandangan tajam dan menusuk. Kenapa mas? Kamu marah aku bilang begitu? Aku rasa kamu juga tahu kan abangmu pakai sabu. Kenapa kamu malah berhutang pada dia? Kamu gak takut dia sakau lalu menghajarmu karena gak bisa bayar hutang? Oh iya, aku lupa. Kamu bahkan memberikan cincin kawinku malam itu juga supaya abangmu berhenti teriak terus di malam itu kan? Dan kamu bahkan berjanji untuk membayar 2 kali lipat cincin itu kan mas? Apa kamu sudah menepati janjimu itu? Mirna, kamu tak usah bawa-bawa orang lain dalam masalah kita. Aku kesini untuk membahas masalah rumah tangga kita. Lalu, apa Bang Arman itu orang lain? Dia juga punya andil dalam sebab masalah rumah tangga kita. Kamulah yang berhutang padanya sampai mengorbankan cincin kawinku. Dan kamu berkali-kali menipuku. Nada suara kami mulai naik, tiba-tiba Aska mulai merasa tidak nyaman. Kalian lihat kan, bahkan anak kecil saja tidak sanggup melihat kita berdebat. Apalagi jika setiap hari dia melihat ayah dan ibunya bertengkar. Itu tidak baik untuk perkembangan mentalnya. Karena itu aku lebih memilih untuk berpisah demi menjaga kewarasanku dan juga kesehatan mental Aska. Aku segera menggendong Aska dalam pelukanku. Mas Farid dan ibu mertua merasa jengkel karena tidak bisa membuatku berubah pikiran. Farid, selesaikan masalah rumah tanggamu sendiri. Mama sudah tak bisa membujuk istrimu yang keras kepala ini. Mama mau pulang. Kata-katanya begitu menusuk hatiku. Aku tak bisa terima begitu saja dengan ucapan si ibu mertua yang menyakitkan itu. Jika begitu cara mama membujukku, aku yakin aku semakin ingin berpisah lebih cepat dengan anakmu. Si ibu mertua tidak menjawab, mukanya merah padam menahan amarah. Ia segera keluar rumah dan pulang. Sementara Mas Farid duduk di tempatnya semula, tak beranjak sedikit pun. Kenapa kamu masih di situ? Kenapa tidak kamu susul saja ibumu, Mas? Mirna, aku tidak ingin bercerai, sahutnya dengan tatapan tajam. Terserah kamu, Mas. Keputusanku sudah bulat. Aku benar-benar muak menghadapi mereka. Bertahun-tahun aku sabar, tapi tak dianggap. Aku sudah memikirkan ini ribuan kali, Mas.
5 tahun aku bersabar, nyatanya aku semakin tersiksa. Jika aku bertahan lebih lama lagi, aku takut Aska juga akan menderita. Aska terlihat semakin tidak nyaman. Aku segera membawa masuk ke kamar. Aku mau menidurkan Aska, ucapku seraya berjalan menuju kamar. Tak kuhiraukan lagi panggilan dari Mas Farid. Hatiku sudah sangat lelah dengannya. Aku sudah tak sanggup lagi bertahan dengan hubungan ini. Mirna, Mas Farid berusaha menghentikanku. Pulanglah Mas, aku sedang ingin istirahat. Raut mukanya tiba-tiba berubah. Kau mengusirku Mirna? Aku tak menjawab. Segera masuk kamar dan menutup pintu. Aku tak tahu apa lagi yang Mas Farid lakukan di ruang tamu. Sambil menidurkan Aska, aku juga ikut tertidur. Entah berapa lama aku tidur, tiba-tiba ibu masuk ke kamar yang sedang aku tempati. Mirna, aku bangkit lalu duduk di sisi ranjang. Iya Bu, tadi Farid kesini? Tanya ibu penasaran. Iya Bu, ibunya juga kesini. Benarkah? Lalu apa yang terjadi Mir? Ibunya Mas Farid berusaha membujuk Mirna agar tidak mengambil keputusan secepat ini. Mereka meminta Mirna agar kembali pada Mas Farid, tapi Mirna tidak mau. Ibu menarik nafas panjang. Beliau terlihat lelah di usianya menginjak 60 tahun. Tidak terjadi pertengkaran kan Mir? Mirna harap sih tidak ada Bu, tapi nyatanya malah ada. Mirna tak bisa tinggal diam saja saat ibunya Mas Farid membela anaknya yang salah. Semua orang tua pasti memihak anaknya Mir. Begitu pula ibumu, tapi ibu melihat juga dari sisi Farid. Ibu berusaha mencari jalan tengah. Tapi tidak begitu dengan mertuaku Bu. Beliau selalu menyalahkanku. Lalu apa tanggapan Farid? Dia tidak mau bercerai. Ibu mengusap bahuku lalu menggenggam tanganku erat. Berarti Farid masih mencintaimu Nak. Tapi Mirna sudah tidak cinta lagi sama Mas Farid Bu. Mirna kecewa dan sakit hati padanya. Bertahun-tahun Mirna sabar dan berharap dia berubah. Nyatanya tidak. Mirna lelah Bu. Ibu tahu kamu sudah banyak bersabar selama ini. Ibu hanya menginginkan yang terbaik untuk kalian bertiga Nak. Jangan buru-buru memutuskan sesuatu. Apalagi saat kamu sedang marah. Mirna lelah Bu. Mirna capek hidup dengan keluarga seperti mereka. Mirna tidak dihargai oleh keluarga Mas Farid. Bahkan anakku juga mereka tidak peduli Bu. Ibu serahkan semua sama kamu Nak. Kamulah yang menjalani rumah tanggamu. Kamu pasti tahu apa yang terbaik untukmu. Aku segera memeluk ibu. Tak terasa, bulir bening menetes begitu saja. Ada rasa sedih yang membucah. Sedari tadi aku tahan, kini aku leluasa melepaskan semau sesak itu. Makasih Bu, makasih udah mengerti Mirna. Mirna gak tahu lagi harus mau cerita dan berbagi pada siapa lagi. Mirna udah gak sanggup lagi Bu. Menangislah Nak, agar lepas semua beban di hatimu. Masih ada ibu di sini. Ibu akan selalu ada untuk kamu. Jangan takut. Kamu tidak sendiri. Aku merasa lebih tenang dan lebih baik. Ibu selalu menjadi tempat paling nyaman untukku bercerita. Seminggu sudah aku di rumah ibu. Aku mulai merasa kesusahan. Susu formula untuk Aska dan juga popoknya terpaksa aku meminjam uang pada ibu. Aku tidak ingin meminta uang pada Mas Farid, meskipun ia masih berstatus suami dan juga ayah dari Aska. Tapi jika dia memang bertanggung jawab pada anaknya, tanpa aku minta pun dia akan memberikan kewajiban nafkah untuk anaknya. Biarlah, aku tak ingin mengemis lagi padanya. Bu, panggil aku pada ibu yang sedang menggendong Aska. Iya, ada apa Mir? Apa susu akan sudah habis? Tanya ibuku, seperti biasa. Aku selalu meminta uang pada ibu saat kehabisan susu Aska. Sebenarnya aku malu untuk meminta uang pada ibu, tapi mau bagaimana lagi? Aku terpaksa memintanya agar anakku tidak kelaparan. Bu, Mirna mau kerja. Oh iya, kerja apa Mir? Ada kawan Mirna yang punya toko baju di kota. Kebetulan dia lagi butuh karyawan. Mirna sudah minta jadi karyawan dia dan alhamdulillah diterima Bu. Tapi bagaimana dengan Aska Mir? Bukannya ibu gak mau jagain anak kamu? Tapi kamu tahu sendiri kan, ibu juga cari uang. Enggak apa Bu, Mirna akan titip Aska di penitipan anak. Setelah Mirna hitung-hitung cukup kok gaji Mirna untuk bayar penitipan Aska.
Mirna juga nggak enakan, selalu minta uang sama ibu untuk beli susu dan popo Aska. Ibu nggak keberatan loh Mir, buat cucu sendiri kok. Lagian siapa lagi yang kasih kalau bukan neneknya? Oh ya Mir, apa Farid nggak kasih uang belanja untuk kalian? Maaf bukannya ibu kepo masalah rumah tangga kalian, tapi secara agama kalian masih suami istri kan Mir? Iya bu, secara agama dan hukum kami masih suami istri. Tapi Mirna nggak mau minta apa-apa sama Mas Farid. Kalau dia memang suami dan ayah yang bertanggung jawab, pasti dia akan memberikan uang untuk anaknya. Tapi sudah seminggu ini tak ada tanda-tanda dia memberikan kewajibannya sebagai ayah bagi Aska. Maka dari itu bu, Mirna pingin bekerja. Kalau kamu memang pingin bekerja, ibu hanya bisa kasih doa dan dukungan nak. Semoga Allah mempermudahkan segala urusanmu. Hari ini aku mulai bekerja di toko baju milik temanku. Aska sudah kutitipkan di tempat penitipan anak. Meski berat meninggalkan si kecil dengan orang lain, aku harus menguatkan hati dan mentalku. Ini semua aku lakukan demi anakku. Aku tak mau terus-menerus menyusahkan ibuku yang sudah berusia senja.